Apa yang membuat Yesus bergembira? Pada waktu itu juga, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Lukas 10 ayat 21. Ayat ini adalah salah satu dari hanya 2 bagian di dalam Injil yang menyatakan Yesus sedang bergembira. Ke-70 muridnya baru saja kembali dari perjalanan penginjilan mereka dan melaporkan keberhasilan mereka pada Yesus. Perhatikan bahwa ketiga pribadi dari Allah Tritunggal bergembira pada bagian ini. Yesus memang sedang bergembira, tetapi dikatakan bahwa ia sedang bergembira di dalam Roh Kudus. John Piper mengartikan pernyataan ini bahwa Roh Kudus sedang memenuhi Yesus dan menggerakkannya untuk bergembira. Kemudian, bagian akhir dari ayat tersebut menjelaskan tentang perkenanannya Allah Bapa. Alkitab versi terjemahan baru menerjemahkannya demikian, "Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Itulah yang menggembirakanmu." Sekarang, apakah yang membuat seluruh pribadi dari Tritunggal bergembira bersama pada bagian ini? Itu adalah kasih-Nya Allah yang bebas dan yang memilih untuk menyembunyikan berbagai hal dari para elit intelektual dan menyatakannya pada orang-orang kecil. "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Apa yang disembunyikan Bapa dari beberapa orang dan dinyatakan pada yang lain? Lukas 10 ayat 22 memberikan jawabannya. Tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa. Jadi, apa yang harus dinyatakan oleh Allah Bapa adalah identitas rohani yang sejati dari sang anak. Ketika ke-70 murid kembali dari misi penginjilan mereka dan memberikan laporan mereka pada Yesus, maka Yesus dan Roh Kudus bergembira karena Allah Bapa telah memilih sesuai dengan perkenanannya sendiri, kegembiraannya sendiri, untuk menyatakan sang anak pada para wong cilik dan menyembunyikannya dari para orang bijak. Maksudnya bukan berarti bahwa hanya ada golongan masyarakat tertentu yang dipilih oleh Allah. Intinya adalah Allah bebas untuk memilih kandidat yang paling kecil kemungkinannya untuk menerima kasih karunia-Nya tersebut. Allah menentang apa yang mungkin didiktekan oleh standar kepantasannya manusia. Dia menyembunyikannya dari para orang bijaksana yang merasa mencukupi kebutuhannya dengan kuat hebatnya sendiri, dan memilih untuk menyatakannya kepada orang yang paling tidak berdaya dan tidak cakap. Ketika Yesus melihat Bapa dengan bebas memberi pencerahan dan menyelamatkan orang yang pengharapan satu-satunya adalah kasih karunia yang diberikan secara cuma-cuma, maka Dia bergembira bersama dengan Roh Kudus dan merasa senang atas pemilihan yang dilakukan Bapanya tersebut. Jadi, ketika kita melihat hal ini, bahkan ketika kita tahu bahwa kita termasuk di antara orang-orang kecil yang terpilih, kita juga ikut bergembira.